Tuhan berikanlah istirahat yang kekal abadi untuk selamanya. Berilah ampunmu segala dosanya, semua hamba-Mu yang telah meninggal. Kami berimankan sabda Tuhan, aku kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya aku akan tetap hidup meski ia sudah mati selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para saudari, saudaraku, dan adik-adik serta anak-anak yang terkasih, selamat sore. Iman kita mengatakan kepada kita bahwa kematian tidak memutuskan hubungan kita dengan orang-orang yang sudah meninggal. Dan itu ada di dalam syahadat kita, persekutuan para kudus, juga dengan mereka yang sudah meninggal. Tuhan Allah tetap mempersatukan kita dengan saudara kita yang sudah meninggal, di mana kita pada sore hari ini kita bersama-sama berdoa untuk memperingati 1000 hari atau 3 tahun meninggalnya saudara kita, bapak kita, eyang kita, Bapak Emmanuel Suparjo. Dalam peringatan arwah 1000 hari ini, sebenarnya kita merayakan iman kita akan Allah yang merupakan sumber dan tujuan hidup kita. Dan kita diajak bersama-sama berdoa bagi Bapak Emmanuel Suparjo dan juga bagi kita yang masih dalam peziarahan ini. Dan kita yakin bahwa Bapak Emmanuel Suparjo juga yang hadir di tengah-tengah kita dan berdoa untuk kita, khususnya untuk keluarganya, istri, anak-anak, dan juga untuk cucu-cucunya. Maka marilah kita mempersiapkan diri kita dengan memeriksa batin kita, dan dengan penuh kerendahan hati kita mohon pengampunan Tuhan atas segala kekurangan, kelemahan, dan kedosaan kita, sehingga kita sungguh pantas untuk merayakan perayaan syukur ini.
Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endaknya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain pergabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aibnya umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa tinggal di gunungmu yang suci? Yang berbuat jujur. Tuhan, siapa dia di kemahmu? Siapa tinggal di gunungmu yang suci? Yang berkata benar dalam hatinya, dan dengan lidahnya tiada mau fitnah. Tuhan, siapa yang di kemahmu? Siapa tinggal di gunungmu yang suci? Yang tiada berbuat jahat kepada saudaranya, tiada juga mendatangkan nista atas sesamanya. Tuhan, siapa yang di kemahmu? Siapa tinggal di gunungmu yang suci? Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti dahulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan, siapa yang di kemahmu? Siapa tinggal di gunungmu yang suci? Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa yang kudus,
dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakan Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berdoa kepada Bapanya, "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia Aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milik-Ku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milik, dan Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan Aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan Aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudari, saudaraku, adik-adik dan juga anak-anak yang terkasih, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan atau merefleksikan tentang bacaan yang kita dengar, baik dari kitab Yesaya maupun juga dari Injil Yohanes. Kita semua datang di tempat ini, dan setiap kali kita berkumpul bersama, baik itu di dalam doa lingkungan, ibadat lingkungan, rosario, dan juga misa di lingkungan dan juga di gereja, itu sebenarnya hanya didasarkan oleh satu hal, yaitu iman akan Tuhan. Jadi yang menyatukan kita adalah iman. Kita berasal dari berbagai macam latar belakang, keluarga, karakter, bahkan suku mungkin. Tetapi kenapa kita datang? Itu karena iman akan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu kita seringkali sebagai umat, kita disebut sebagai umat beriman. Jadi bukan umat tidak beriman, tapi umat beriman. Beriman akan apa? Beriman kepada siapa? Itu pertanyaan. Kita bukan sekedar kita beragama Katolik atau beragama Kristen, tapi kita orang yang beriman. Karena beriman itu sebenarnya lebih luas dari sekedar agama.
Karena itu kita seringkali disebut orang yang beriman. Karena itu lebih luas dan sifatnya adalah inklusif. Artinya lebih mengena untuk semua orang. Jadi bukan kelompok yang eksklusif hanya untuk kelompoknya sendiri. Dan kalau kita renungkan iman, kita ini sebenarnya beriman kepada siapa? Kepada Allah yang hidup. Jadi bukan Allah orang mati, tapi Allah orang hidup. Dan ini menjadi dasar kita. Kenapa kita hadir di tempat ini untuk berdoa bagi saudara kita, Bapak Immanuel Suparjo. Kita yakin bahwa Bapak Immanuel Suparjo itu hidup karena mempunyai Allah yang hidup. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kebangkitan kepada orang-orang Saduki, orang Saduki itu tidak percaya pada kebangkitan, tidak percaya pada hidup setelah kematian. Menurut mereka, orang Saduki itu, kalau sudah mati ya sudah habis, kita tidak ada hidup lagi. Karena itu bertanya tentang kebangkitan dengan mengajukan suatu kasus. Itu ya, orang-orang Yahudi itu yang kelompok Saduki itu mengajukan kasus pada Yesus, bertanya tentang kebangkitan sebenarnya. Tapi supaya bisa dipahami oleh Yesus dan bisa dijawab dengan baik, maka dia mengajukan kasus. Guru, sebutan guru, karena Yesus mengajar dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini ada kasus. Ada seorang yang mempunyai istri. Ya, itu 7 bersaudara. Tapi saudara yang pertama. Kemudian dia mengistrikan seorang wanita. Dan kemudian yang orang ini tidak mempunyai anak. Menurut hukum Taurat, maka saudaranya itu menikahi lagi sampai melahirkan anak. Itu ada 7 saudara menjadi istri dari wanita itu. Akhirnya wanita itu meninggal. Jika ada kebangkitan, siapakah suami dari istri itu? Yesus mengatakan, kamu sesat, kamu bodoh. Bahwa setelah kematian, di tempat keabadian tidak ada mengawinkan dan dikawinkan. Kita hidup seperti para malaikat. Tidak ada unsur-unsur hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi kita jangan membayangkan ya, kalau di sana nanti kita diberi rumah, tempat, ya bidadari atau apa. Itu jangan, itu gambaran yang tidak sesuai dengan iman kita. Kita nanti seperti malaikat, tidak membutuhkan apa-apa. Kenapa? Karena kita hidup di hadapan Allah. Sudah cukup itu. Kita nggak perlu daging kambing, ya nggak perlu itu ya. Atau daging ini atau sayur ini, nggak perlu. Ini ada suatu tradisi ya dari Tionghoa ya. Orang-orang Tionghoa yang Katolik juga punya tradisi. Itu karena tradisi itu masih melekat sekali sehingga iman akan Yesus Kristus tidak bisa mengatasi tradisi itu. Karena waktu saya jadi pastor paroki di Bandung itu banyak orang Tionghoa. Jadi waktu itu, terutama yang bukan Katolik sih, kalau itu sebelum dimakamkan, sebelum dikremasi, kremasi di sana ya, tidak dimakamkan, dikremasi, dibakar. Abunya kemudian diambil, dilarung di laut atau sekarang ditaruh yang disebut dengan kolumbarium, ya, tempat untuk penyimpanan abu. Nah, di situ biasanya orang-orang ini dibuatkan rumah-rumahan, dibuatkan pesawat-pesawatan dari kertas itu. Ketika saya tanya kenapa kok harus dibuatkan seperti itu, karena supaya di sana punya rumah seperti itu, jadi seperti kertas itu. Artinya ada tempat pesawat, karena dia selama hidupnya tidak pernah naik pesawat. Jadi bayangannya itu sangat duniawi sekali ya. Itu gambaran mereka. Kita nggak butuh apa-apa karena kita hidup di hadapan Allah.
Memang mengenali ini orang pernah relasi dengan saya, pernah hidup bersama saya, tapi itu nggak mempengaruhi relasi, karena Allah itu sendiri yang menyatukan. Lalu Yesus menjelaskan kepada orang Saduki itu mengenai apa? Untuk menjelaskan itu tentang penampakan Allah kepada Musa, ya, kepada Musa. Itu di padang gurun, ya. Waktu itu berupa api yang membakar semak-semak, tapi semak-semaknya tidak terbakar. Kemudian Allah mengatakan, yang disebut Yahweh itu, jangan menyentuh, jangan ini di tempat ini, karena tempat ini kudus. Terus Musa tanya, siapakah engkau? Yahweh menjawab, akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Padahal Abraham, Ishak, dan Yakub sudah meninggal, sudah mati. Dan di situ menyatakan bahwa meskipun sudah mati, sebenarnya Abraham, Ishak, dan Yakub hidup, karena Allah adalah Allah orang hidup. Dan itulah dasar iman kita akan saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Jadi pemahamannya seperti itu. Tapi ada pemahaman yang lain, menganggap masih hidup berarti dia masih butuh kesukaan apa yang dia sukai. Oh, ada siapin apel, oh dia selama hidupnya suka apel. Terus siapin kopi pahit, nah, karena dia suka kopi waktu itu. Itu nggak perlu lagi sebenarnya. Walaupun dia masih hidup di hadapan Allah, dia tidak perlu yang disebut dengan hal-hal duniawi. Lepas semua itu. Itu adalah iman kita. Jadi ini menjadi dasar bagi kita. Kalau kita mengimani bahwa Allah itu adalah Allah orang hidup, berarti iman kita adalah berkaitan dengan apa? Yang disebut dengan relasi. Relasi dengan Allah. Jadi iman itu bukan pengetahuan, tapi relasi. Tadi di dalam doanya, kenapa Yesus berdoa kepada Bapaknya? Karena dia mengingat supaya murid-muridnya itu ya dilindungi dari segala mara bahaya. Aku berdoa untuk mereka yang percaya dan bukan untuk dunia, tapi untuk mereka yang percaya, yang dianugerahkan Allah Bapa kepadanya, supaya mereka terlindungi. Mereka terlindungi. Dan apa yang diharapkan oleh Tuhan Yesus dalam doanya? Persatuan. Nah, ini yang seringkali menjadi tantangan bagi kita orang Kristen, orang Katolik yang beriman. Di dalam keluarga aja seringkali tidak ada persatuan. Tapi itu yang diharapkan, supaya mereka satu seperti kita. Kenapa Yesus mengatakan kita? Dasar persatuan kita satu sama lain, saling mencintai satu sama lain, harusnya didasarkan pada persatuan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itu harus kuat itu. Tapi apa yang terjadi dalam keluarga kita? Ada masalah ekonomi, ada masalah hal-hal yang berkaitan dengan warisan misalnya. Kita saling bertengkar, saling bermusuhan satu sama lain. Kita dipisahkan satu sama lain. Kita memutuskan tali silaturahmi. Kita memutuskan tali persahabatan, tali persatuan sama satu sama lain karena hal-hal yang sifatnya duniawi. Jadi kita sadar ya, bahwa kita semua itu diharapkan untuk bersatu. Seperti Bapa bersatu dengan Putra, dan Putra bersatu dengan Roh Kudus, yang adalah Tritunggal Maha Kudus. Esa tapi tiga pribadi, tidak bisa dipisahkan. Lalu ada yang bilang, wah, kalau kita apakah cukup berdoa kepada Bapa? Bagaimana dengan Yesus kalau kita nggak nyebut Yesus? Apakah kita cukup berdoa kepada Yesus kalau kita tidak menyebut Roh Kudus?
Orang Katolik sebenarnya lengkap sekali. Kenapa? Sebelum kita berdoa, mengucapkan tanda salib yang menyangkut semua pribadi dari Allah Tritunggal atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Meskipun dalam doa kita hanya tujukan pada Yesus, tiga-tiganya ada di sini. Meskipun kita menyebut hanya Roh Kudus, misalnya kelompok karismatik, mohon supaya Roh Kudus datang, tapi tiga-tiganya ada di situ. Tidak menjadi masalah. Karena kalau kita berdoa kepada Bapa, kita juga berdoa kepada Yesus, kita juga berdoa kepada Roh Kudus. Karena tiga-tiganya adalah satu. Disinilah sebenarnya kekayaan iman kita. Dan iman kita ini bukan pengetahuan. Jadi bukan karena saya beriman karena saya diajarin oleh Pak Samson mengenai Yesus. Tapi iman kita adalah relasi pribadi dengan Yesus. Kemudian diteguhkan oleh ajaran-ajaran iman, tentang iman. Jadi seperti itu. Setiap pribadi mempunyai relasi pribadi dengan Yesus. Itu yang diharapkan oleh Yesus. Karena kita tahu bahwa Yesus itu hidup. Yesus itu tidak mati. Yesus itu tidak hanya di surga, tapi dia juga selalu ada di tengah-tengah kita. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan apa? 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Yesus, maka aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Jadi sekarang ini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Apalagi setiap kali kita merayakan yang disebut dengan perayaan Ekaristi. Ekaristi adalah tanda sakramen yang sangat jelas sekali, yaitu tentang kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Kita bukan hanya bisa melihat saja Yesus dalam rupa roti dan anggur, tapi kita boleh mencecah, memakan dan meminum dari Tuhan Yesus itu sendiri. Kita diberi makanan rohani yang meneguhkan, menguatkan kita, terutama di dalam perjalanan kerohanian kita. Maka kesimpulannya, para saudari dan saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang beriman, karena kita percaya bahwa Yesus itu hadir, bahwa Tuhan kita Allah itu hidup di tengah-tengah kita, maka orang-orang yang sudah meninggal berpuluh-puluh tahun pun itu ada kepersekutuan dengan kita. Di dalam syahadat itu ada apa yang terakhir itu? Persekutuan para kudus, dosa. Yang ada yang hidup dan mati itu kan? Iya, hidup dan mati. Jadi ada persatuan itu. Jadi kita tidak dipisahkan karena kematian. Tadi dalam pembukaan. Kalau kita boleh mengatakan bahwa kematian itu adalah pintu gerbang menuju kehidupan yang sesungguhnya. Kita di dunia ini hidupnya adalah yang disebut orang Jawa itu mampir ngumpi, sekedar mampir. Kita harus, kalau mampir berarti kan nggak menetap. Kita harus berjalan terus sampai pada tujuan kita yang terakhir. Tidak ada seorang pun yang bisa mengakhiri hidup kita. Tuhan yang menunjukkan kita akhir hidup ini, tapi kita tetap berjalan menuju ke abadian. Kita menuju ke abadian. Jadi sekali lagi, kalau kita membayangkan surga, itu jangan membayangkan seperti hal-hal yang sifatnya duniawi. Jangan mikir, aduh saya itu kelapa sawitnya masih berapa ya, masih 10 hektar, nanti kalau saya meninggal gimana. Kita nggak butuh itu lagi. Kita nggak butuh lagi. Kita itu semua butuh ketika kita masih di dunia ini. Dan itu bukan tujuan juga, itu hanya sarana untuk supaya kita hidup sejahtera. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita bersama-sama sebagai umat beriman kepada Kristus yang adalah sumber kebangkitan kita. Kita berdoa semoga saudara kita, Bapak Immanuel Suparjo ini juga mendoakan kita. Dia sudah bahagia di surga, sudah hidup bertatap muka, berhadapan dengan Kristus Sang Juru Selamat, dan dia pasti mendoakan kita. Khususnya
di saat-saat kita mungkin mempunyai problema, mempunyai masalah tentang keimanan kita yang diteguhkan dan tetap setia kepada Kristus Putra Allah. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, mari kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari yang terkasih, Allah adalah sumber dan tujuan kehidupan segala sesuatu. Hidup kita berasal dari Allah dan akhirnya juga menuju kepada Allah. Maka marilah dengan rendah hati kita panjatkan isi hati kita di dalam rupa doa permohonan kepada Bapa. Bukalah pintu surga bagi saudara kami Bapak Emmanuel Suparjo, dan terimalah dia dalam keluargamu yang berbahagia. Marilah kita mohon. Bangkitkanlah Bapak Emmanuel Suparjo untuk kehidupan kekal yang Kau janjikan kepada kami dengan perantaraan Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Semoga semua orang yang sudah meninggal mengambil bagian dalam kemenangan Kristus dan masuk dalam kemuliaan abadi. Marilah kita mohon. Berkatilah keluarga yang ditinggalkan agar tabah dalam segala cobaan hidup dan tetap setia dalam pengabdiannya kepadamu. Marilah kita mohon. Tolonglah agar kami tetap bersatu dengan saudara kami dalam doa dan harapan sambil mengenang jasa dan amal karyanya. Marilah kita mohon. Semoga dalam tingkah laku setiap hari kami memancarkan harapan bahwa hidup ini tidak menuju kematian, tetapi kepada kerajaan-Mu yang tak berkesudahan. Marilah kita mohon. Ciptakanlah bumi baru dan langit baru, sehingga kami dapat berbahagia dalam cinta kasih dan akhirnya bersatu dengan saudara kami yang sudah meninggal. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Bapa ungkapan syukur dan doa kami atas penyertaan dan pendampingan-Mu kepada kami yang masih dalam perziarahan hidup ini. Anugerahilah kami semua dengan damai-Mu sejati, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Mari kita nyanyikan halaman 86. Kepadamu ya Tuhan sumber kehidupan, kami panjatkan doa dan mohon sentosa. Berilah damai hati kepada yang
Berdoalah para saudari dan saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima Dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kekudusan, terimalah bahan persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan untuk keselamatan hamba-Mu Bapak Emmanuel Suparjo, bersama dengan keteguhan hati kami yang percaya akan belas kasihan-Mu. Kami mempercayakan arwah saudara kami ini yang telah berpulang, juga hamba-Mu Bapak Emmanuel Suparjo yang telah 1000 hari menghadap-Mu ke dalam pangkuan kasih-Mu di surga, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Ia menerima maut seorang diri supaya kami semua tidak mati. Bahkan Ia sudah rela wafat seorang diri supaya kami semua hidup bagimu untuk selama-lamanya. Maka tergabung dalam paduan suara para malaikat, kami pun bersukaria memuji Dikau dengan bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita makmurkan, Kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan, piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih.
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes dan juga Aloysius Uskup Emeritus kami, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Bapak Emmanuel Suparjo yang telah engkau panggil ke hadiratmu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, dan semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus yang dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Para saudari dan saudaraku yang terkasih, marilah kita dengan penuh iman menyatukan segala pujian, doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Para saudari dan saudaraku, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu dan damai kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus mengampuni dosa kami, tetapi kiranya mengampuni kami, dan berdoa kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, serta berlawan antara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai Kristus satu sama lain dengan teman di sekitar kita.